lonjakan harga ini tidak bersifat permanen ya, artinya hanya bersifat sementara dan berlaku hanya untuk pasar spot. Di samping itu bahwa harga ini juga terjadi untuk batu bara dengan kualitas atau high rank coal yang di atas 6.000 kilokalori per kilogram. Sedangkan untuk batu bara yang medium rank coal yang di Indonesia kita pakai untuk pembangkit listrik tenaga uap itu tidak terlalu mengikuti atau tidak inline dengan kenaikan harga tersebut. Dan penyebabnya tadi sudah disampaikan bahwa memang terjadi peningkatan kebutuhan batu bara di India, kemudian juga adanya krisis di Ukraina, sehingga menyebabkan negara-negara terutama yang di Eropa yang selama ini mendapatkan suplai batu bara dan gas dari Rusia itu tidak bisa mendapatkan sumber energi tersebut, sehingga mereka harus mencari sumber dari alternatif yang lain seperti misalnya dari Afrika Selatan, Kolombia, dan Australia, dan juga beberapa negara lain termasuk dari Indonesia. Cuman Indonesia lebih fokus kepada Asia Timur, ASEAN, dan India. Pak Rizal, sebenarnya kalau tadi Anda katakan ini sementara begitu ya lonjakan harga, kan kita sudah lama meninggalkan level fundamental psikologis di $100 ya per ton. Sudah melambung di sudah lama sekali di atas $300 bahkan 400, dan ini juga terjadi di pasar spot, tapi periodenya sudah cukup lama. Apakah Anda melihat bahwa akan ada normalisasi atau pembalikan arah ke harga normal, atau seperti apa dari level harganya ini, Pak Rizal? Akan ada pembalikan harga atau arah dari harga tersebut tergantung kepada yang pertama adalah krisis di Ukraina, kemudian juga peningkatan produksi di China dan India sendiri. Ini juga akan mempengaruhi nanti akan berimbas kepada harga batubara. Nah, seperti sekarang kita dapat informasi bahwa di China sendiri itu sudah aman dari segi produksi dalam negeri, tinggal di India, sehingga ada beberapa trader itu mengalihkan pasokannya ke negara India. Oke, kalau dilihat nih Pak, sebenarnya kan ada banyak sekali faktor yang masih cukup menjadi penyumbang ya penguatan level harga batu bara sendiri. Ada kondisi atau resiko-resiko krisis energi lain lagi nggak sih Pak yang mungkin agak menyulitkan pembalikan arah tersebut yang tadi disampaikan Pak Rizal? Nah, ini tergantung kepada, karena kalau Indonesia itu tergantung kepada saat ini tergantung kepada India. Nah, kalau India berhasil meningkatkan produksinya sehingga kebutuhan impornya itu akan semakin menurun. Nah, ini juga akan menyebabkan harga bisa turun. Kalau krisis energi kemungkinan masih akan terjadi karena pembalikan daripada atau pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID. Nah, ini juga peningkatan produksi industri internasional dan krisis-krisis lainnya. Nah, ini bisa saja terjadi karena saat ini kita lihat bahwa kebutuhan energi itu meningkat terus sehingga dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sejauh mana optimisme dari Anda sendiri nih Pak Rizal melihat kemampuan peningkatan produksi secara global? Karena kita tahu kan dari sisi cuaca sedang tidak bersahabat sebenarnya, agak cukup berat ya. Ini seperti apa Anda lihat? Karena kan total kebutuhan global pun juga semakin besar. Seperti apa Pak Rizal? Kalau peningkatan produksi kemungkinan bisa terjadi, namun sulit sekali karena peningkatan produksi itu tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama adalah ketersediaan alat berat yang merupakan faktor utama pendukung produksi, di mana penyediaan atau pengadaan alat berat untuk pendukung produksi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, ini ada lead time atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa bervariasi antara 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai setahun, sehingga ini menyulitkan untuk terjadinya lonjakan produksi yang drastis. Nah, kemudian juga tergantung kepada cuaca atau hidrometeorologi. Di beberapa negara terjadi hujan, banjir dan segala macam, ini juga akan mempengaruhi. Kemudian di sisi lain adalah
juga masalah administrasi, misalnya seperti perizinan, seperti kita di Indonesia ini mengalami hambatan karena adanya Mmm, kesulitan dalam pengesahan AB misalnya. Nah ini juga bisa menyebabkan salah satu faktor penyebab Indonesia akan sulit untuk dapat meningkatkan produksi batubara secara drastis sehingga kita bisa memasok kebutuhan dunia untuk sementara waktu.